Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafizia Neka Putri dengan NIM 64240743. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas dengan metode grafik. Untuk yang pertama caranya adalah ke analyze, lalu regression, lalu pencet linear, dan bagian dependennya itu masukkan total variabel Y. Lalu bagian independennya masukkan total variabel X1 dan X2. Setelah itu pilih kolom plots, dan setelah itu kolom Y masukkan dependent, dan kolom X masukkan z-resid. Perhatikan standardized residual plots, jangan lupa dicentang bagian histogram dan normal probability plot. Setelah semua sudah dicentang, pencet continue lalu OK. Berdasarkan output, tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Yang kedua, normal probability plots. Berdasarkan output, normal PP plot regression standardized titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak terlalu jauh dari garis diagonal tersebut, sehingga berdasarkan kedua grafik ini data terdistribusi normal. Yang kedua, uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya, pencet analyze, regression, linear, lalu bagian dependent masukkan total variabel Y. Setelah itu bagian independen masukkan total variabel X1 dan X2, klik kolom save, dan perhatikan kolom residual centang bagian standardized. Perhatikan include the covariance matrix, pastikan sudah tercentang, lalu continue, lalu OK. Abaikan outputnya, kembali ke data view, dan lihat bagian z1-nya sudah keluar. Cara selanjutnya masih di data view, yaitu analyze, non-parametric test, legacy dialog, satu sampel, ke strip S. Pada kolom test variable list, masukkan nilai yang tadi yaitu standardized residual atau Z1. Lalu centang normal pada kolom test distribution, lalu pencet OK. Setelah itu, keluar datanya berdasarkan uji normalitas metode K strip S, nilai sig 2-nya itu sebesar 0,967 atau nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan metode grafik. Yang pertama caranya adalah pencet analyze, regression, linear, lalu bagian dependennya masukkan total variabel Y. Bagian independennya masukkan total variabel X1 dan X2. Pilih kolom plot, setelah itu dikeluarkan seluruh variabel sebelumnya. Jika sudah dikeluarkan, silahkan masukkan pada bagian kolom Y, masukkan z-resid, dan kolom X masukkan z-spread. Lalu perhatikan standardized residual, jangan ada yang dicentang satupun kolom. Lalu pencet continue, lalu OK. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser. Yang pertama adalah caranya ke analyze, regression, linear, lalu bagian dependent masukkan total variabel Y, lalu bagian independen masukkan total variabel X1 dan X2, pilih kolom save, dan pada kolom save perhatikan kolom residual centang unstandardized dan pastikan pada include the covariance matrix-nya sudah tercentang. Abaikan yang lain lalu klik continue, lalu OK. Abaikan yang lain, kembali ke data view, lalu muncul kolom res1. Karena masih minus, maka akan kita rubah agar menjadi tidak minus lagi. Caranya yaitu ke transform, compute variable,
Lalu pada kolom target variable isi dengan abbreviate, isi numeric expression dengan abs atau res1. Pada function group pilih all, dan pada function and special variable pilih abs, lalu pencet OK. Kembali ke data view untuk menguji hasilnya, yaitu caranya analyze, lalu pencet aggregation, lalu linear, dan pada bagian dependent masukkan abbreviate, lalu bagian independen masukkan total variabel X1 dan X2. Abaikan yang lain lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa pada kolom SIG, variabel X1 memiliki SIG 0,803 dan variabel X2 memiliki SIG 0,786. Kedua variabel memiliki nilai SIG lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.